menggerakkan hati, banyak sekali bahkan kalau kita bermimpi sekarang ganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas mengenai sejarah peminatan dengan judul Kerajaan-kerajaan besar bercorak maritim di Indonesia pada masa Hindu Buddha. Lanjut saja ya. Kerajaan maritim. Kerajaan maritim itu seperti apa sih? Kita bahas di sini. Kerajaan maritim merujuk pada kerajaan-kerajaan yang ekonominya berpusat kepada pelayaran. Pokoknya kalau kata kuncinya di kerajaan maritim itu adalah kata kuncinya berpusat pada pelayaran. Sedangkan ketika kerajaan agraris itu bedanya adalah ekonominya berpusat kepada pertanian. Kita lanjut saja. Kita tahu kerajaan maritim Hindu-Buddha di Indonesia itu salah satunya yang terbesar adalah Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Di sini saya akan membahas dua kerajaan itu saja. Yang pertama yaitu Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan ini didirikan oleh Dapunta Hyang Sri Jayanaga atau disebut juga Jayanasa ketika abad ke-7. Ketika pemerintahan Jayanasa meluaskan wilayahnya hingga Jambi, Bangka, Lampung, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Brunei Darussalam. Hal tersebut dibuktikan dengan sumber yang di luar negeri yaitu Prasasti Nalanda dan Prasasti Linggor. Selanjutnya, Kerajaan Majapahit. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Wijaya. Kerajaan Majapahit mencapai kejayaannya ketika dipimpin oleh Hayam Wuruk dan patih yang terkenalnya yaitu Patih Gajah Mada. Berdasarkan kitab Negara Kertagama, wilayah kekuasaan Majapahit itu meliputi seluruh Indonesia saat ini. Karena kerajaan maritim, ekspansi wilayahnya itu nggak cuma pusat di wilayahnya kerajaan itu sendiri. Bahkan kalau kita lihat dari kerajaan Sriwijaya, ekspansinya dari kerajaan tersebut itu meliputi Asia Tenggara. Karena salah satu ekonominya yaitu kerajaan maritim. Makanya wilayahnya itu nggak cuma daerah situ saja. Kita patut bangga terhadap sejarah-sejarah pendahulunya kita karena kita bisa menguasai daerah-daerah lain selain daerah Indonesia itu sendiri. Itu menurut saya keren banget. Di sini saya akan membahas mengenai pengaruh-pengaruh Hindu-Buddha dalam masyarakat saat ini. Salah satunya adanya pembagian sistem kasta, yang selanjutnya adanya tulisan atau aksara, terus kemudian tradisi-tradisi, dan selanjutnya yaitu tentang bangunan atau arsitektur, dan yang kelima yaitu sistem kalender, dan yang terakhir yaitu upacara keagamaan. Kita bahas dulu tentang sistem pembagian kasta. Sistem pembagian kasta dalam masyarakat, khususnya yang mungkin yang masih ada di Indonesia atau yang masih berlanjut, yaitu di Bali yang dikenal dengan istilah Triwangsa, terdiri dari kaum Brahmana, Ksatria, dan Waisa. Jadi kalau kaum Brahmana ini kaum yang paling tinggi kastanya. Kemudian tulisan atau aksara itu dibuktikan dengan adanya prasasti dengan menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta yang dari Hindia, kayak gitu ya. Kemudian tradisi ngaben, yaitu tradisi dengan kepercayaan atau pembakaran mayat ketika ada seseorang yang meninggal, kayak gitu. Kemudian ada arsitektur. Di sini saya bagi menjadi dua arsitekturnya ya, yaitu bersifat sakral dan profan. Kalau yang sakral itu notabene itu biasanya digunakan untuk peribadahan, misalnya candi dan sebagainya. Yang untuk tidak formal atau profan yaitu seperti gapura dan sebagainya. Selanjutnya yaitu sistem kalender. Sistem kalender digunakan oleh masyarakat Bali ada dua macam, yaitu kalender Saka dan kalender Wiku. Gitu. Selanjutnya upacara keagamaan. Yang terkenal di Indonesia itu salah satunya adalah Nyepi, Galungan, dan Waisa. Kemudian ini udah selesai. Ini singkat saja. Semoga informasi yang singkat saya berikan itu bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.